Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat My Chemistry. Jadi latar belakang saya adalah seorang tutor khusus untuk mata pelajaran kimia. Di channel ini kita akan membahas materi-materi atau soal-soal kimia yang menurut rekan-rekan masih belum dipahami. Jadi semoga channel ini bisa membantu ya. Jika rekan-rekan ada yang ingin request materi, silakan tulis di kolom komentar. Yuk kita langsung aja masuk ke materi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang materi asam basa khususnya untuk trayek pH. Nah, trayek pH untuk asam dan basa itu adalah antara 1 sampai dengan 14. Dimana kalau dia sifatnya asam berarti pH-nya itu di bawah 7, sedangkan kalau dia basa itu berarti di atas 7. Kalau dia netral berarti sama dengan 7. Kali ini kita akan bahas tentang penentuan trayek pH, di mana di sini kita punya data limbah yang sudah diberikan suatu indikator. Nah, indikator yang kita gunakan itu ada 3 indikator, yaitu ada yang namanya metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin. Ketika ini diteteskan kepada limbah 1 dan limbah 2, maka dia menunjukkan warna yang berbeda. Di sini yang ditanyakan adalah dari hasil pengujian pH air limbah 1 dan 2 berturut-turut adalah berapa? Apakah yang A, B, C, ataukah yang D atau yang E? Yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu diagram. Di sini di dalam diagram kita lihat warna indikator metil merah pada limbah pertama menunjukkan warna merah. Artinya pada trayek warna dia berada di sebelah kiri. Maka pH yang diambil adalah 4,2 menghadap ke sebelah kiri yang ditunjukkan tanda panah merah. Kemudian kita lihat indikator kedua. Di indikator kedua bromtimol biru berubah warnanya menjadi kuning, berarti di arah kiri juga, maka pH yang diambil adalah 6 menghadap ke arah kiri yang ditandai dengan garis warna kuning. Pada indikator ketiga, fenolftalin menunjukkan warna tak berwarna, berarti ke arah kiri juga, maka pH yang diambil adalah 8,3 menghadap ke arah kiri. Dari diagram ini bisa kita lihat daerah yang dilewati oleh 3 garis, yaitu indikator metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin adalah daerah yang berada di bawah 4,2. Nah, di situ bisa kita lihat di tampilannya bahwa nilai pH-nya berarti lebih kecil daripada 4,2. Kemudian kita lanjutkan untuk limbah yang kedua. Untuk limbah yang kedua ini sama perlakuannya tadi, kita buat dulu diagramnya. Setelah kita buat diagramnya kita lihat untuk limbah pertama warnanya itu menunjukkan warna kuning. Kuning pada metil merah berada di sebelah kanan, maka pH yang diambil adalah 6,3. Kemudian di indikator yang kedua dia menunjukkan warna biru. Warna biru berarti pada trayek warna bromtimol dia berada di sebelah kanan. Maka dia yang pH yang diambil adalah 7,6. Nah, untuk indikator yang ketiga dia menunjukkan warna merah. Pada trayek warna dia terletak pada sebelah kanan. Maka trayek pH yang diambil adalah yang di sebelah kanan, yaitu 10. Setelah itu kita lihat pada diagram. Oh, ternyata pada diagram garis yang dilewati oleh 3 indikator itu adalah daerah di atas dari pH 10. Otomatis nilai pH pada limbah kedua ini berada pada posisi di atas atau sama dengan 10. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya indikatornya itu lebih dari 3, misalnya 4, 5 dan seterusnya, begitu juga, maka daerah yang diambil adalah daerah yang dilewati oleh keseluruhan indikator. Apakah indikatornya cuma hanya ada 2 atau ada 3, 4 dan seterusnya, itu harus dilihat. Jadi tergantung pada jumlah indikator yang digunakan. Bagaimana rekan-rekan semua?
Sudah paham ya untuk penentuan nilai trayek pH. Jadi jawaban untuk soal yang pertama ini yaitu E, yaitu pH-nya di bawah 4,2 untuk limbah 1 dan untuk limbah 2 pH-nya di atas 10. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, tipe soal yang berikutnya ini sama seperti di awal. Di sini kita menggunakan 3 indikator, ada metil merah, penaftalin, dan bromtimol biru. Nah, di sini ada limbah X dan limbah Y. Dari hasil pengujian pH air limbah X dan Y berturut-turut adalah berapa? Nah, di sini sama seperti tadi cara pengerjaannya, kita buat dulu diagramnya. Kemudian kita lihat dari indikator yang pertama untuk limbah X. Nah, limbah X di sini menunjukkan warna jingga. Oh, pada trayek warna itu tidak ada warna jingga. Ingat bahwa jingga itu adalah gabungan antara warna merah dan warna kuning. Berarti yang kita ambil itu adalah kedua-duanya, gabungan antara merah dan kuning. Trayek pH-nya berarti 4,2 6,3. Penaftalin itu dia menunjukkan warna tidak berwarna. Tidak berwarna pada trayek warna itu letaknya berada di sebelah kiri. Maka pH yang kita ambil adalah 8,3. Kemudian untuk bromtimol biru itu warnanya adalah kuning. Nah, kuning itu berada di sebelah kiri, maka pH yang kita ambil adalah 6. Setelah kita lihat pada diagram, ternyata daerah yang dilewati oleh ketiga indikator itu berada di antara 4,2 dan 6,0. Berarti nilai pH dari limbah X itu adalah pH-nya lebih kecil dari 4,2 atau lebih besar sama dengan 6. Itu untuk limbah yang X-nya. Kalau limbah Y sama seperti tadi lagi. Kita lihat trayek warnanya. Pada limbah Y untuk indikator 1, 2, dan 3. Kemudian kita lihat letak trayek warna yang dilewati oleh 3 indikator. Maka itulah yang menunjukkan nilai pH-nya. Berarti limbah Y mempunyai pH itu di atas atau sama dengan 10. Bagaimana semuanya? Sudah paham kan? Jika ada yang masih belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.